Oke, terima kasih Mas Hendra. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Hari ini agenda kita adalah koordinasi final sebelum kita memulai perkuliahan di minggu depan. Nah, untuk mata kuliah agama dan bahasa Indonesia, kita diamanahkan hibah. Artinya untuk model pembelajaran yang akan kita laksanakan di semester ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita sudah mendapatkan bekal juga dari Prof. Dasim pada bulan lalu ya, supaya itu menjadi bekal kita, semakin memahamkan kita lagi untuk melaksanakan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, saya mungkin mulai informasi dulu. Bapak Ibu mungkin boleh sambil membuka LMS kolabornya, memastikan bahwa dua course yang sifatnya itu sebagai portal informasi. Course yang pertama adalah Hibah MKWK 2024. Apakah sudah muncul di list mata kuliahnya Bapak Ibu di kolabor atau belum? Karena course ini akan menyimpan seluruh informasi berupa dokumen maupun rekaman maupun dokumentasi dari aktivitas hibah kita gitu. Jadi sengaja dibuatkan mata kuliah di kolabor supaya kita punya pusat data gitu ya dan memudahkan kita juga untuk mengakses semua informasi terkait dengan pelaksanaan hibah. Mohon dicek lagi khususnya mungkin Pak Sonya yang kemarin berhalangan. Mohon dibuka kolabornya, Pak Sonya, apakah list mata kuliah yang namanya Hibah MKWK 2024 itu sudah masuk dan bisa Bapak akses. Caranya adalah di ketika Bapak login, di sini ada simbol buku. Bapak klik simbol buku ini, nanti kan di bawahnya akan muncul list mata kuliah. Satu di antaranya adalah Hibah MKWK. Apakah di Pak Sonya sudah muncul? Sebentar Bu, ini Masuk ke kolabor, login dulu ke kolabor. Kalau Bapak Ibu yang lainnya sudah ya, sudah aman ya. Oh, sambil menunggu Pak Sonya, Bapak Ibu yang lain juga boleh mengecek juga kelas mata kuliah yang akan diampu di semester ini apakah sudah muncul di kolabor dan sesuai dengan penjadwalan yang ada di MyUPJ. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang atau belum sesuai, mohon segera diinformasikan lewat chat saja supaya nanti Mas Kristof akan bantu melengkapi. Pak Pasonya sudah berhasil untuk login ke kolabornya dan mohon konfirmasi dari Bapak Ibu yang lain apakah kelas mata kuliah yang akan diampu di semester ini sudah muncul semuanya di LMS kolabor Bapak Ibu dan apakah sudah sesuai untuk kelas yang ada di MyUPJ gitu ya. Jadi bisa bisa juga sambil membuka MyUPJ kemudian lihat penjadwalan di semester ini. Nah, apakah penjadwalan secara mata kuliah di MyUPJ itu sudah sesuai dengan yang ada di Kolabor? Kalau sudah sesuai, mohon lanjut lagi pengecekan. Untuk setiap kelasnya, apakah kontennya sudah lengkap tersedia untuk 14 pertemuan? Baik itu materi, video, maupun forum diskusi, tugas, apakah sudah lengkap secara konten untuk 14 pertemuan. Sebagai informasi, untuk tim agama, Ibu Eva ditugaskan sebagai koordinator mata kuliah.
Sehingga untuk di kolabor, Ibu Eva sudah memfasilitasi satu kelas master yang nanti Mas Christoph bisa bantu duplikasi ke kelas-kelas dosen yang ada di tim tersebut. Nah, pastikan apakah seluruh konten sudah ready 14 pertemuan. Nah, sementara untuk tim Bahasa Indonesia, Ibu Kiki ditugaskan sebagai koordinator. Nanti masing-masing koordinator akan diberikan fasilitas surat tugas resmi dari LSE. Nah, surat tugas itu nanti bisa diklaim ke depannya ya, ke depannya jika Bapak Ibu sudah punya sister, nanti akan diklaim sebagai bagian dari capaian Tridharma bidang pendidikan. Di semester ini kami juga akan menguruskan NUP untuk teman-teman dosen dari tim agama maupun bahasa Indonesia supaya terdaftar resmi di home base-nya UPJ. Pelan-pelan nanti kita akan mengikuti regulasi dari pemerintah, kedudukan dosen MKWK ya. Semoga cabang ilmu yang ada di Sister itu segera rilis sehingga kami dari LSE itu bisa mendaftarkan Bapak Ibu sebagai dosen yang nantinya akan memiliki NUPTK. Tapi kita masih tetap menunggu regulasi pemerintah Bapak Ibu. Dalam hitungan bulan pergantian pemimpin Indonesia juga akan digelar beserta dengan kabinet-kabinet kementerian. Semoga perubahan regulasi pendidikan tidak terlalu banyak perubahan gitu ya, dan semoga memberikan kemudahan juga untuk kami LSE mengelola tim dosen NKWK seperti yang disemangatkan oleh Belmawa bahwa kedepannya teman-teman dosen NKWK ini akan memiliki kejelasan karir gitu. Jadi tidak hanya lagi sebagai dosen terbang, tapi memang dosen yang memiliki home base di perguruan tinggi di mana dia ikut terlibat sebagai dosen pengaku di sana. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah sudah sesuai LMS kolabornya? Jika masih ada yang belum sesuai, mohon di chat. Ya, terima kasih Pak Septian. Mohon di chat. Apa yang Untuk kurang? untuk kolabornya materinya belum diimport, Bu. Oke. Mas Christoph, monitor. Eh, ada di AKT ya, Pak Christoph. Di AKT kemarin saya bikin master class-nya di AKT. Baik, baik. Halo, Saya, baik, baik. Saya import semuanya. oke. Mata kuliah Agama. agama ya. Oh ya, siap, siap. Oke. Nah, ini ya. Mata kuliah agama yang master kelasnya adalah MKU 101 Agama AKT ya Mas Christoph. Nanti Bu, ini nanti ini masternya Mas Christoph bantu untuk duplikat ke kelas-kelas yang lainnya. Untuk tim bahasa bagaimana? Apakah oke, oke Bu Kiki. Nanti koordinasi aja dengan Mas Christoph ya Bu Kiki kalau misalkan ada keperluan. Jika materinya masih relevan dengan materi yang kemarin semester GASAL 2023 diberikan kepada mahasiswa, tinggal info biar nanti Mas Christoph bantu import materinya. Iya baik Bu, sebenarnya materinya ada beberapa pembaruan dari kami dan Oke, memang dari kemarin kami berempat masih masih berkoordinasi yang soal pembaruan ini termasuk oke, video dan lain-lain. Tapi insya Allah hari ini saya koordinasi dengan Mas Christoph agar bisa selesai. ya, Maksudnya sip. diupload semua ke kolabor ya. Terima Ya, kasih Bu. terima kasih kembali Bu Kiki. Oke, berarti untuk jadwal kolabor kita asumsikan sudah oke ya, sudah ready ya. Jadi nanti pertemuan pertama di hari Selasa bagi Bapak Ibu yang mendapatkan jadwal di hari Selasa, mohon
disampaikan kepada mahasiswa bahwa kita sudah melengkapi semua konten ajar. Jadi sifatnya mahasiswa sudah boleh melihat tuh seluruh konten-konten pengajaran yang akan mereka dapatkan selama 1 semester. Dan RPS RTM-nya juga sudah harus kita finalkan. Nah, untuk RPS RTM saya ingin review kembali sekaligus memfinalkan supaya kita sama pemahamannya. Kita kembali ke course-nya Hiba MKWK. Sebelumnya hasil dari pembekalan Prof. Dasim dan juga diskusi kita di Santika waktu itu, ini ada formulir yang sifatnya kita sudah sepakat setiap eh, untuk komponen dulu ya. Untuk komponen nilainya kita sudah sepakat ada 4 pilihan komponen nilai. Ini agama, kemudian ini bahasa Indonesia gitu ya. Bentar, saya kasih. Sebenarnya sama ya, komponennya ada kuis, partisipasi, tugas, dan juga proyek. Nah, nih sama ya, kuis, tugas, partisipatif, dan proyek. Masing-masing komponen ini akan mendukung ketercapaian sub CPMK yang ada di sebelahnya dengan besarnya bobot seperti ini. Jadi ketika, oh nanti kami akan bantu koordinasi ke BP supaya komponen nilai yang ada di MyUPJ disesuaikan dengan ini. Ini kita sudah sepakat semua ya Bapak Ibu ya, bahwa komponennya ada kuis, tugas, partisipatif, dan project. Kemudian di draft ini tentunya Bapak Ibu sudah ini ya sudah melengkapi. Kita sepakat kemarin bahwa proses pembelajaran akan terlaksana dengan model blended learning. Ini juga himbauan dari Belmawa bahwa karena pembelajaran berbasis project, maka ada sesi kita memberikan fleksibilitas istilahnya kepada mahasiswa, di mana fleksibilitas itu memungkinkan mahasiswa untuk ikut pembelajaran di pertemuan itu. Ada yang sesinya tatap muka di kelas, ada yang sesinya online gitu ya. Untuk online ada yang sifatnya daring, ada yang sifatnya ada yang sifatnya sinkronus, ada yang sifatnya asinkronus. Nah, saya kembali lagi ke kolabor. Di kolabor ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah juga punya course yang namanya teaching learning? Saya sudah tambahkan, coba dicek. Kalau sudah, ya kalau sudah, nah Bapak Ibu pergi ke slot yang namanya dokumen UPJ. Kemudian di sini ada POB untuk TLC. Ini secara naming kadang kita bilangnya TLC, kadang kita bilangnya LSE, kadang kita bilangnya BPP. LSE itu sebenarnya sama Bapak Ibu, unit yang sama, cuman karena budaya saja ya. Eh, Kayak UPJ mengenal unit kami ini adalah LSE Bapak Ibu, padahal bukan LSE saja gitu ya, tapi kepada pengajaran pembelajaran. Tapi beberapa kesempatan kami sendiri menyebutkan unit kami itu adalah TLC, Teaching Learning Center gitu ya, karena memudahkan gitu. Tapi di struktur organisasi tulisannya adalah bagian pengajaran dan pembelajaran. Ah, itu sebenarnya sama. Ini perihal naming saja. Nah, pada folder ini, Bapak Ibu, ini sudah ada POB-POB yang berkaitan dengan proses pembelajaran. POB ini sudah kami sosialisasikan pada saat rapat dosen LSE kemarin hari Senin, rapat dosen UPJ hari Selasanya, kemudian hari ini saya sampaikan lagi gitu ya. Di dalam proses pembelajaran sesuai dengan regulasi pemerintah itu ada 3 hal yang setiap semester itu harus kita lakukan. Mulai dari membuat rencana, mulai dari aksi di lapangan, mulai dari penilaian. Nah, ini isinya saya buka gitu ya. Bapak Ibu juga bisa buka supaya memahami. Oke, ini saya bantu buka mulai dari perencanaan dulu. Isi dari POB ini sebenarnya adalah petunjuk teknis bagaimana sebelum kita memulai sebuah perkuliahan, baik itu pengajaran dan pembelajaran, kita membuat sebuah rencana. Kalau di UPJ, dokumen rencana ini tertuang dalam yang namanya RPS.
Intinya tuh kurang lebih seperti itu. Kalau kita geser ke bawah, ini sebenarnya tata cara ya, RPS itu isinya apa, template-nya bagaimana, ini tidak perlu saya ulangi lagi karena sudah kita pahamkan juga sejak pelatihan dosen di bulan Januari. Nah, kemudian POB pelaksanaan. POB pelaksanaan ini memuat tentang bagaimana sih caranya kita melaksanakan pembelajaran selama 1 semester. POB ini juga sudah disesuaikan dengan peraturan akademiknya UPJ. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan ingin melihat peraturan akademiknya UPJ, itu bisa ke dokumen UPJ lagi, gitu ya. Bapak Ibu siapa tahu pengen lihat bagaimana aturan penilaian, bagaimana aturan presensi. Ini ada di sini Bapak Ibu, dokumen UPJ, kemudian peraturan akademik. Nah, POB pelaksanaan ini secara konten sudah disesuaikan juga dengan peraturan akademik UPJ. Nah, yang perlu saya tekankan di bagian pelaksanaan ini adalah bahwa untuk sesuai dengan ini ya Bapak Ibu regulasi yang ada di Permendikbud nomor 53 bahwa total pertemuan kita itu dalam 1 semester 16 kali termasuk UTS dan UAS juga gitu. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran ini memastikan suasana belajarnya, kesempatan belajarnya, sampai dengan fleksibilitas itu kita penuhi. Nah, untuk fleksibilitas, kita ada 3 model prosesnya. Yang pertama tatap muka, kemudian ada daring, sifatnya online course, full daring gitu ya. Ada yang sifatnya daring tapi dia bauran, blended course. Itu kita sudah mempraktekkan yang namanya blended course. Nah, di blended course ini, Bapak Ibu, kita ada pertemuan tatap muka. 7 pertemuan. Ini sudah kita diskusikan juga ya di Santika ketika kita merumuskan pertemuan di RPS. Kemudian ada yang sifatnya daring. Daringnya itu ada yang sinkronus. Kalau yang sinkronus berarti dia menggunakan bantuan meeting online seperti Zoom, Google Meet gitu ya. Sementara untuk yang asinkronus itu kita menggunakannya adalah LMS Kolabor atau mungkin ada LMS mitra seperti Coursera, seperti Petraverse gitu. Nah, untuk agama dan bahasa Indonesia kita murni menggunakan LMS Kolabor. Kita tidak menggunakan Petra karena kita terlibat dalam aktivitas hibah di semester ini sehingga kita fokus pada LMS Kolabor. Artinya, konten pembelajaran itu bersumber dari Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu yang menyediakan konten materinya, konten videonya, konten diskusinya, konten tugasnya itu murni dari Bapak Ibu. Karena kita tidak mengadopsi konten dari digital learning yang lain, gitu. Nah, untuk pertemuan ini kita kemarin sudah sepakat karena kita ada menyesuaikan juga ya dengan target MONEF dan juga laporan akhir. Di sini sudah disampaikan di pertemuan 1 di tanggal 3 atau tanggal 6 September itu kita akan melakukan sosialisasi tatap muka di kelas. Yang disosialisasikan apa? Ada RPS RTM, ada konsep penilaian, ada pedoman model pembelajaran berbasis proyek, ada mekanisme pembimbingan untuk asistensi, dan ada luaran. Untuk model itu sudah ada di Kolabor, kemarin sudah disediakan oleh Prof. Dasin. Kita bisa gunakan itu. Tinggal Bapak Ibu secara tim memaksimalkan rubriknya seperti apa, mekanisme secara spesifik di masing-masing mata kuliah seperti apa gitu ya. Kemudian di pertemuan kedua, di tanggal 10 dan tanggal 13 itu kita mengisi untuk tanggal 10-nya kita akan melakukan seminar yang kita mengundang narasumber Ahmad Fuadi. Alhamdulillah beliau sudah mengkonfirmasi hadir, data beliau sudah lengkap, tinggal materi saja nanti akan saya minta kepada manajernya. Kita akan hadir bersama tatap muka di UPJ, ruangannya di aula. Tim TLC sudah melakukan koordinasi persiapan sarana, prasarana, termasuk konsumsi juga gitu ya. Namun kita punya keterbatasan tempat Bapak Ibu. Aula itu daya tampungnya itu adalah 350 yang bisa kita maksimalkan. Nah,
Artinya untuk intake yang saat ini update terakhir ketika BRS lalu itu jumlah maba kita ada di sekitar 463 Bapak Ibu. Artinya kan ada selisih yang tidak bisa kita tampung di aula. Sehingga seminar ini akan diselenggarakan secara hybrid. Nah, pada pertemuan pertama, Bapak Ibu kan juga sudah membimbing mahasiswa untuk melakukan pembagian kelompok. Karena proyeknya ini adalah proyek bersama, bukan berarti proyek masing-masing ya, di agama ada proyek, di bahasa Indonesia ada proyek, tidak seperti itu. Ini proyek bersama. Kalau bisa kelompok mereka sama. Jadi ini kemarin diskusi kita supaya apa? Supaya tidak terpecah. Jangan sampai kelompok di agamanya adalah AB gitu ya, tapi di kelompok bahasanya adalah CD. Nah, ini mohon difasilitasi ke anak-anak. Sehingga pada pertemuan kedua di hybrid, perwakilan setiap kelompok itu wajib hadir secara luring di UPJ. Sisanya boleh mengikuti ke versinya online Zoom. Nanti link Zoom-nya akan kita fasilitasi sebelum Bapak Ibu mulai di pertemuan hari Selasa nanti pertemuan pertama, nanti link Zoom-nya akan segera diinformasikan oleh Mas Hendra. Seperti itu. Nah, di minggu keduanya, pertemuan di tanggal 13 hari Jumat, itu Bapak Ibu eh, masuk lagi untuk tujuannya adalah asistensi. Asistensi. Nah, Bapak Ibu yang kebagian jadwal di hari Selasa diharapkan tetap hadir di hari Jumat. Nanti kelas tambahannya akan kami sediakan supaya Bapak Ibu bisa melakukan asistensi ke teman-teman mahasiswa gitu. Jika misalkan ada yang bentrok atau mungkin Bapak Ibu bentrok yang hari Selasa untuk hadir lagi ke kampus di hari Jumat, boleh juga difasilitasi dengan pertemuan daring. Jadi senyamannya Bapak Ibu saja ya, supaya di pertemuan kedua itu target kita untuk asistensi itu sudah dimulai, khususnya untuk judul. Karena harapan kita pada saat seminar ini, narasumber maupun kita itu memberikan insight kepada mahasiswa tentang target topik yang akan mereka jadikan topik proyeknya mereka. Dan topik proyek juga kemarin sudah kita sepakati, kita akan mengambil dari eh, pilarnya pembangunan berkelanjutan, tinggal nanti kita menyesuaikan seperti itu ya. Di pertemuan ketiga, kita masih tatap muka, Bapak Ibu, masih tatap muka akan diisi oleh dengan materi plus asistensi proposal. Untuk materinya bisa di-deliver langsung di kelas. Boleh mungkin anak-anak diarahkan untuk membaca sehingga pada saat pertemuan di kelas tinggal evaluasi pemahaman daripada mahasiswa berupa review materi gitu ya. Karena waktu kita juga terbatas, monggo Bapak Ibu senyamannya nanti mengatur mekanisme delivery materi ini kepada mahasiswa. Nah, pertemuan keempat kita akan isi dengan cara sinkronus. Sinkronusnya masih diisi dengan materi. Nah, plus di pertemuan keempat kita sudah meminta anak-anak untuk submit proposal. Di pertemuan kelima, asinkronus, boleh asistensi lagi. Saya himbau kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu misalkan nyamannya adalah tatap muka di kampus, di UPJ, mangga ya Bapak Ibu, silakan datang ke kampus, tidak dilarang gitu ya, meskipun itu di minggu asinkronus. Tujuan kita adalah memaksimalkan semua ilmu yang kita punya itu bisa terdelivery dengan maksimal ke mahasiswa. Jadi kalau misalnya mau ke kampus, mangga Bapak Ibu. Nanti saya tinggal kondisikan mengaktifkan kelas-kelasnya Bapak Ibu gitu ya. Kemudian konsep yang kelima masih asinkronus juga. Kita sudah melakukan asistensi juga di sini. Sudah ada hasil yang bisa mereka submit di kolabornya kita berupa logbook, berupa video kegiatan. Kemudian di pertemuan ketujuh sebelum UTS itu kita ada tatap muka plus asistensi juga sudah asistensi draft book chapter. Sehingga di pertemuan ke-8 untuk UTS, kita mungkin sudah bisa asinkronus, karena sifatnya adalah pengumpulan draft book chapter sama kuis. Nah, ini kuisnya Bapak Ibu nih, silakan ditayangkan di kolabor. Pertemuan ke-9, 10 sampai 11 kita kembali lagi tatap muka di kampus, Bapak Ibu. Kemudian pertemuan 12-nya tatap muka juga. Nah, karena Desember itu kita sudah harus submit laporan final hibah,
Sehingga untuk sesi pameran itu bisa eh, kita majukan ya di pertemuan ke-13 Bapak Ibu sekaligus dengan peer review. Nanti peer review-nya Bapak Ibu mohon disediakan apa yang akan direview oleh masing-masing anggota terhadap anggota di kelompok lainnya. Dan kita masih ada fasilitas untuk membuat video Bapak Ibu. Bapak Ibu eh, kemarin informasi tanggal 7 sampai 9 Agustus kami melakukan pelatihan dosen kembali, tapi memang tidak menyertakan dosen LSE karena kita LSE ada hibah ini, sehingga rencananya pelatihannya dipisahkan gitu ya. Kemudian di pertemuan terakhir tanggal 9 itu ada agenda pelatihan membuat video gamifikasi Bapak Ibu bersama dengan Petra. Itu prosesnya sederhana sekali. Jadi kalau Bapak Ibu punya konten materi yang ingin divideokan gitu ya, eh, itu lebih sederhana. Saya bisa contohkan kayaknya video saya gitu ya. Buatnya praktis banget, nggak makan jam. Kita punya anggaran video sebesar 10 juta Bapak Ibu di hibah. Bisa kita serap, tim bahasa Indonesia dan tim agama bisa membuat video itu lebih menarik. Sebentar, saya rasanya sudah unggah di OneDrive saja hasil video kemarin. Jadi materi yang biasanya kita sediakan secara apa istilahnya? Secara slide gitu ya, model konvensional, itu bisa kita olah Bapak Ibu menjadi video gamifikasi yang lebih menarik lagi. Saya lupa nih video. Sebentar ya, video pembelajaran. Saya simpan di mana video saya itu. Eh, Lebih menarik Bapak Ibu. Oh, gini aja deh. Saya kasih rekaman rekaman latihan. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke teaching learning, di sini ada, saya ingin contohkan, ada pelatihan dosen yang rekaman. Jadi materinya Bapak Ibu bisa kita convert ke video yang jauh lebih animasi, lebih efektif, lebih secara waktunya dia efektif, secara kontennya lebih menarik gitu ya. Dan harapannya engagement dari mahasiswa itu terbangun. Pelatihannya nggak lama Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu bisa memahami untuk proses pembuatan videonya juga tidak lama. Ini saya terkendala dengan koneksi sepertinya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di teaching learning itu. Ya, ada rekaman kita nih, rekaman pelatihan kemarin yang hybrid di slot pelatihan dosen, learning innovation di rekaman hybrid. Itu ada rekaman kita, ini saya terkendala koneksi. Bapak Ibu bisa percepat nanti di durasi mana. Itu ada tayangan, videonya jauh lebih baik. Basisnya gamifikasi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bersedia, kita akan lakukan sesi TOT. Gak perlu lama dan tidak sulit untuk memahaminya. Bapak Ibu hanya butuh menyediakan slide materi mentah Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki sekarang. Nanti kita akan convert itu ke video berbasis AI. Sebelumnya ada editor skenario supaya materi kita itu sederhana untuk dipahami gitu ya. Kemudian dari skenario itu nanti dikonvert lagi menjadi video gamifikasi. Itu mudah banget. Kalau Bapak Ibu mau, saya akan atur pertemuan kita untuk kita mengikuti pelatihan TOT ini. Tapi mohon konfirmasi karena kita mungkin minggu depan sudah sangat padat waktunya. Apakah memungkinkan pelatihan untuk kita, untuk kami memfasilitasi Bapak Ibu bikin video pembelajaran di hari Sabtu itu memungkinkan Bapak Ibu? Nggak bisa. Mohon maaf Ibu, saya Sabtu Nah, nggak bisa. nah, itu ya, mungkin mungkin ada perwakilan saja karena kan ini sifatnya kita materinya sudah ini ya,
materinya kan materinya itu sudah tersedia, satu tim sama gitu ya. Mungkin nanti ada perwakilan, kita TOT online, Bapak Ibu. Kemudian itu cepat banget bikin gamifikasinya, nggak repot, bahkan kita jadi terbantukan. Bapak Ibu nanti bisa difasilitasi dengan belanja token karena untuk mengakses video tersebut kita harus belanja token, Bapak Ibu. Token itu nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan berulang-ulang kali gitu ya untuk menghasilkan sebuah script video. Kemudian dari script videonya akan dirubah ke video. Nanti nanti saya coba cari. Jadi yang berhalangan tidak masalah ya, jangan khawatir. Nanti kita fasilitasi dengan Zoom. Saya senang dengan Zoom supaya ada ini Bapak Ibu. Ada apa istilahnya? Ada rekaman. Jadi kalau yang tertinggal masih bisa tetap ngikutin perkembangannya kita gitu. Itu menarik banget. Kita masih mumpung kita ada fasilitas dana dari hibah, kita manfaatkan dana tersebut gitu ya. Untuk Bapak Ibu bisa eh, fasilitasi. Jadi materi Bapak Ibu tidak lagi berbasis slide, tapi basisnya adalah gamifikasi gitu. Ini saya coba. Ini contoh. Ini namanya Elwin, Bapak Ibu. Nanti saya contohkan. Ini koneksi lagi nih bermasalah. Artinya nanti akan saya fasilitasi itu ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu dapat edukasi lagi bagaimana menginovasi konten-konten pembelajaran Bapak Ibu tidak lagi basisnya materi tapi sudah basisnya video. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi di RPS template ini itu sudah dibikinkan kerangka. Jadi setiap pertemuan itu kita mau melakukan apa ini sudah terdefinisi. Jadi untuk Bapak Ibu kemarin yang mungkin tertinggal pelatihan di Santika ini kita sudah sepakat, kerangkanya sudah ada. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu merumuskan RPS finalnya. RPS finalnya kan ini nih sebelum kita melakukan ini ya, sebelum kita melakukan pelatihan kemarin. Nah, nanti untuk yang RPS final yang disesuaikan dengan konsep ini itu sudah tersedia di Kolabor. Nah, hari ini kita coba tuntaskan. Mas Christoph akan bantu menduplikasi seluruh konten-konten termasuk RPS RTM ke kolabornya Bapak Ibu supaya nanti masih ada sisa waktu untuk Bapak Ibu pahami materi secara keseluruhan dan juga target pembelajaran. Nah, luaran daripada pembelajaran kita, baik agama maupun Bahasa Indonesia itu ada proyek. Proyek yang dilakukan adalah satu kegiatan di lapangan. Kemudian mereka melakukan dokumentasi lewat video. Kemudian hasil aktivitas mereka dokumentasikan juga dalam poster dan juga dalam book chapter seperti itu. Template book chapter sudah pernah di-share juga, tapi nanti Mas Hendra akan bantu deh unggah di sini ya, di kolabornya Bapak Ibu untuk template daripada book chapter. Kemudian project ini sekali lagi project bersama. Jadi ketika nanti kita melakukan peer review, Bapak Ibu, ini akan dilakukan pembagian kelas. Satu kelas itu akan memiliki dua orang dosen penguji. Satu dari tim bahasa, satu dari tim agama. Sehingga ketika mahasiswa melakukan pameran, masing-masing mata kuliah ini bisa mengakses. Masing-masing dosen akan mengambil porsinya masing-masing untuk menilai hasil proyeknya mahasiswa. Kemarin kesepakatan kita dari tim agama, dia akan menilai dari kemampuan mahasiswa untuk menginternalisasi pemahaman terhadap norma agama, terhadap etika gitu ya, ketika mereka melaksanakan proyek tersebut. Kemudian kalau dari tim bahasa, kita sepakatnya adalah pemahaman mereka terhadap penguasaan bahasa yang mereka tuangkan secara tertulis gitu ya, tata bahasanya, kemudian kemampuan mereka untuk menyampaikan informasi secara tertulis gitu. Jadi masing-masing tim tidak akan berebut lahan ketika melakukan asesmen kepada mahasiswa. Nah, tinggal mohon bantuan dari Bapak Ibu masing-masing tim untuk merumuskan rubriknya tadi. Di panduan proyek miliknya Prof. Dasim, ini sudah ada
eh, model rubrik ya, tinggal nanti dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Kita juga kemarin udah sepakat masing-masing hasil luaran itu rubriknya apa, baik itu video yang diukurnya apa, poster yang diukurnya apa, book chapter yang diukurnya apa itu sudah ada. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu eh, koordinator khususnya memfasilitasi ketersediaan itu di LMS Kolabor supaya semua tim punya keseragaman di dalam pelaksanaan perkuliahan di semester ini. Itu saja mungkin koordinasinya. Selanjutnya mungkin kita, oh penilaian belum ya. Bentar, penilaian saya kasih pemahaman juga Bapak Ibu. Penilaian, ya, kan. Ini sekalian saya kemarin juga sudah disosialisasikan ke dosen UPJ juga Bapak Ibu. Kami juga sudah sosialisasi kepada pimpinan juga, sudah mendapatkan feedback juga. Nah, untuk penilaian itu, nah, bahwa sorry, dari awal dulu deh, bahwa penilaian itu ada dua model. Ada yang dinamakan penilaian formatif, ada yang dinamakan model penilaian sumatif. Kalau formatif, yang kita ketahui kan kemampuan mahasiswa dalam menginternalisasi semua nilai, sehingga kita sebagai dosen itu melakukan pemantauan observasi terhadap attitude-nya mereka, perkembangannya mereka ketika mengikuti proses pembelajaran gitu ya. Sementara untuk yang penilaian sumatif itu yang sifatnya menggiring mahasiswa untuk menentukan kelulusan. Jadi kalau formatif itu kan membentuk karakternya mereka bahwa MKWK ini adalah mata kuliah yang memodali karakter. Karakternya adalah sebagai pembelajar Pancasila ya kalau sekarang kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sumatif ini adalah kemampuan mereka untuk menggiring mereka nanti mereka itu bisa tuntas apa tidak, lulus apa tidak. Biasanya ini mengacu kepada CPL dan penilaian ini dilakukan ada dalam bentuk tugas, dalam bentuk partisipasi di kelas, dalam bentuk project gitu ya, atau ujian tertulis. Sehingga ini menjadi komponen nilai kita nih. Komponen nilai kita ini kita mengikuti kebijakan dari pemerintah sesuai dengan IKU 7 juga. Jadi ada 6 pilihan yang biasanya kita pilih. Untuk presentasi bobot, ini ditentukan oleh dosen pengampu atau dosen koordinator mata kuliah sesuai dengan kebutuhan penilaian dari kemampuan akhir yang ingin dicapai. Jadi masing-masing tim itu berhak untuk menentukan komponen apa yang akan digunakan dalam mengakses kemampuan mahasiswa dan seberapa besar persentase bobotnya. Nah, untuk pembelajaran berbasis kasus, ini komponen partisipatifnya itu wajib melebihi 50%. Ini case method Bapak Ibu. Nah, kalau kita sekarang itu komponen karena pembelajaran kita basisnya project, maka komponen project kita itu lebih daripada 50%. Jadi nanti penilaian kita tuh dari 50%, oh berarti kita di sini bukan 50 ya. Oh nggak apa-apa deh, kan kita ada penumpang yang lain ya, penumpang yang lain. Nah, jadi untuk penilaian, mana dulu? Nah, untuk penilaiannya lebih 50%. Nah, untuk nanti, tapi LSE sih sudah konsepnya udah pembelajaran berbasis project ya Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya ingatkan sekali lagi adalah reduksi nilai Bapak Ibu. Ini sesuai dengan peraturan akademik. Untuk mahasiswa, kita tidak memperlakukan mahasiswa khusus ya. Mau dia atlet kah, mau dia siapakah gitu ya. Tidak ada pemberlakuan khusus, kita perlakukan sama. Jika presensi mereka sampai dengan final nih pertemuan 14 nanti kurang dari 75%. Kalau kurang dari 75% itu artinya dia absennya itu lebih dari 4 kali. Kalau absennya 4 kali masih tidak terkena aturan reduksi. Tapi kalau absennya sudah 5 kali ke atas, itu akan berlaku reduksi nilai. Nah, reduksi nilainya itu karena kita tidak ada UAS, maka reduksinya adalah dari komponen nilai akhir.
kalau kita perhatikan di sini, aktivitas asesmen terakhir yang kita nilai dari mahasiswa adalah proyek, Bapak Ibu. Maka yang mendapatkan reduksi itu adalah dari komponen nilai proyek. Nah, ini mohon nanti ketika sosialisasi hari pertama di kelas, ketika sosialisasi RPS, ini disampaikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa tidak kaget gitu. Jadi pokoknya mau mereka atlet, mau mereka titipan siapapun, tidak berlaku. Tetap kita memperlakukan kemerataan di sini ya kepada mahasiswa. Jika absensinya kurang dari 75%, maka wajib kita reduksi sebesar 35% dari nilai proyek karena asesmen terakhir dari mata kuliah kita, baik agama maupun bahasa Indonesia, yang dinilai itu adalah kemampuan daripada hasil proyeknya mereka. Jadi kalau proyeknya mereka Bapak Ibu kasih 90 nilainya, ya karena efek presensi, nah sorry itu akan mendapatkan pengurangan nilai. Nah, di MUPJ bagaimana menandakan mahasiswa yang nilainya atau presensinya kurang dari 75%? Saya coba buka kelasnya saya di Genap. Dia ada tanda orange, Bapak Ibu. Reduksi ini nanti dilakukan satu kali aja, dilakukan satu kali di akhir semester. Nah, di akhir semester untuk mahasiswa kita yang hadirnya kurang dari 75% pasti nanti ada penanda begini nih, yang orange. Nah, kalau dia kena seperti ini ya sudah, nilai akhirnya itu akan kita diskon sebesar 35%. Seperti itu Bapak Ibu. Selebihnya aman, masih berlaku yang sama. Itu untuk informasi terakhir dari kami TLC. Monggo kita lanjut ke sesi diskusi apabila ada yang ingin didiskusikan ulang, dikonfirmasikan ulang, supaya kita benar-benar sama pemahamannya ketika nanti pertemuan pertama dimulai. Saya izin stop share. Mangga, kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu. Ada mungkin yang belum dipahami, atau mungkin ada informasi yang mungkin saya salah penyampaiannya, mangga disampaikan. Ibu Tafitri, maaf. Ya, ya. Jadi saya kayaknya ada sedikit berbeda catatan saya yang pertemuan 4 tadi kita sinkronus ya, Bu. Berarti harus tetap ada Zoom atau pertemuan online gitu ya. Pertemuan keempat, bentar Bu, saya lihat lagi. Pertemuan Soalnya keempat itu adalah sinkronus, Bu. Itu online sinkronus, itu lewat Zoom. oh ya baik. Soalnya kalau di catatan saya asinkronus. Kalau yang asinkronus tuh berarti yang 5 dan 6 ya, Bu? 5, betul. 5 dan 6. Karena lapangan itu kan ya. Iya, mereka ke lapangan, betul. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Lalu saya ada pertanyaan buat Mas Mangga. Christoph. Oh iya, mangga. Mas Christoph. Ya. Ya. Iya, saya udah ketemu kelas masternya Mas Christoph. Cuma masalahnya kemarin kami bahasa Indonesia tuh udah nyicil masukin bahan-bahan ajar ke yang kelas TIS. Waktu itu kan yang disepakati jadi kelas masternya yang kelas TIS dulu. Nah, itu saya malah nggak ada. Tes itu apa tes? Eh, Sipil. pokoknya waktu itu pokoknya nama kelasnya tuh ujungnya TIS gitu. TSI, Karena Mbak, TSI. PSI. salah PSI. TSI.
Iya TSI. itu soalnya kami udah cicil-cicil bahan ajarnya di situ gitu. Oh, saya udah import. Jadi ke pertemuan berapa tadi kemarin diisi itu? Pertemuan pertemuan berapa Mbak Fitri terakhir ya? Kemarin tuh sudah diisi pertemuan 5, 6, 7, 8. Ya udah. Yang ya, itu sudah kita rancang di sana semuanya, Mas. Ternyata kelasnya hilang. Bukan hilang sih, Oh, ketiban hilang ya? berarti. Oh, bisa dikembalikan lagi. Iya, yang Iya, hilang itu karena kan yang video ya. iya betul. Video Ada beberapa materi karena kan kita akan perbaiki lagi ya untuk pertemuan 1, 2 sampai 5 itu. berarti 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Ya. Oh ya Apa udah. 6, 7, 8, 9 ya? Saya lupa. Itu sudah ada materinya gitu kan. Karena kita akan buat kelas masternya di situ sama-sama, termasuk materinya, kegiatannya gitu. Oh, yang 7 itu kan pertemuan moderasi beragama, video, lanjut. Pertemuan 8 itu UTS. Iya. 9 itu video tentang RA Kartini ya, gender Oh, agama. Isu agama dan isu gender bukan ya? oh bukan, Mas. Ini di kelas bahasa Indonesia. Oh, sorry. Bahasa Indonesia ya? Iya. Saya cek dulu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tis. Teknik sipil. Oh iya nih 5. 6 itu kan pertemuan paragraf isi ciri. Terus 7 eksposisi kelas tatap muka. Terus aktivitas 1, 2 UTS kelas daring. Pertemuan 9 narasi tatap muka. Video 10 tuh argumentasi kelas sinkronus ya. Tayangin, Mas Kris, tayangin Ya. kali Mas Kris. Nanti Oke. bingung kalau dibacain, tayangin aja. Siap. Yang mana ya? Ntar. Aku salah. Yang ini terlihat bahasa Indonesia kan? Iya, betul itu, Mas. Ya ini, Itu belum selesai sebenarnya. Mau dirapihkan dulu. ini yang 11. Teknik kutipan ya sinkronus. Ini 12, 13, pertemuan 14 evaluasi refleksi, pertemuan 15 publikasi artikel, 16 UAS kelas daring. Terakhir lalu proyek kolaborasi. Terakhir ya, 1 September. Dan asesmennya sampai dengan 11 Januari 2025. Benar ya? Ya, kalau untuk tanggalnya belum belum benar gitu ya, Mas. Itu hanya masih draft aja. Ya, Iya, itu sih cuma dari iya. semester 5 ya. Sorry, pertemuan 6 masuknya. Benar ya? Yang satu. Iya, betul. Betul. Heeh. Yang pertemuan 1 sampai pertemuan 5 baru mau diunggah hari ini atau besok rencananya. Bisa Baik, dikembalikan lagi kan ya, Mas ya? Itu jadi kelas master ya. bisa. Saya langsung Oh kan iya. import aja ke master. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya stop share ya, Bu. Ya, makasih Mas Kris. Ibu, Untuk ya, mangga. ya saya mau tanya lagi itu jadi untuk yang pertemuan pertama kita Mm-mm. nggak usah ada jadi waktu itu kan sempat ada wacana kelas bahasa Indonesia Bareng-bareng dan ya. agama Iya, atau bareng-bareng gimana? ya. Heeh. Hmm, Sebenarnya kalau misalnya saya terhubung kalau kita udah kita tahu nih kelas saya samaan dengan dosen agama siapa gitu sebenarnya nggak masalah sih harusnya bisa dikoordinasikan dengan dosennya ini ya udah bikin grupnya di kelas saya karena kelas saya duluan di jam 7.30 gitu. Begitu juga dengan agama sebaliknya atau gimana Bu? itu betul, sebentar. Saya intip jadwal bentar ya. Iya Bu. Siapa yang bareng gitu maksudnya. Sim, oke, Bu.
Selasa ini ada Bu Kiki, paralel juga dengan Bu Pradipta. Sementara ini ya, dua ya. Untuk agama, Selasa itu ada Bu Oren. Hmm, Agama yang 7.30. Di agama itu Bu Oren saja ya, jadi coba ya. Sama saya, Bu. Oh, Bu Eva. Ini Bu Olen ketemunya akuntansi. Bu Eva itu ilkom. Kalau bahasa Bu Kiki manajemen A, kemudian Bu Pradipta manajemen B. Secara prodi dia berbeda. Artinya Bu Eva, Bu Olen, Bu Pradipta, dan Bu Kiki itu bisa create pertama. Create pertama nama kelompok. Nanti hasilnya masing-masing ibu boleh lapor ke kami TLC supaya saya fasilitasi komunikasi dengan mahasiswa via email. Jadi nanti di kelas mohon sampaikan kepada mahasiswa agar, aduh, oh gini-gini. Nanti saya akan bikin email koordinasi sisi ke Bapak Ibu semua. Saya akan sertakan satu file Excel di link OneDrive. Saya akan koordinasi dengan TIK dulu memastikan anak-anak itu udah dapat emailnya. Nanti informasi itu akan saya share ke Bapak Ibu di grup gitu ya. Jadi nanti ceritanya mereka seluruh dosen, seluruh mahasiswa akan bisa saling melihat Bapak Ibu kelompok di OneDrive itu. Jadi nggak ada lagi miskom kita nantinya. Saya akan sediakan satu file Excel yang bisa diakses oleh seluruh dosen agama, seluruh dosen bahasa Indonesia, sama seluruh mahasiswa 2024 atau peserta kelas agama dan bahasa Indonesia. Kan saya fasilitasi satu Excel yang mereka bisa mengisi siapa rencana kelompoknya mereka. Seperti itu. Bagaimana Bu Kiki? Jadi Ya nggak boleh juga. jadi nggak miskom kita kan takutnya. Jadi jadi TLC akan menyediakan satu fasilitas cloud yang bisa diakses oleh seluruh pihak yang lewat fasilitas cloud tersebut di basisnya OneDrive, Excel di OneDrive itu mereka bisa saling cek dan tidak menduplikasi kelompok gitu. Iya Jadi betul. koordinasinya seperti itu ya. Nanti saya akan cek dulu ke TIK apakah mahasiswa baru ini sudah dibikinkan akun-akun email atau belum gitu. Hari ini Bu saya akan koordinasikan ke TIK. Iya baik Ibu. Oke. Jadi tetap bisa running saja. Untuk kelompok nanti kita akan bantu fasilitasi lewat cloud seperti itu, lewat OneDrive. Iya baik, Oke. makasih. Ya, ada lagi mungkin yang perlu kita konfirmasi, apakah seluruh tim, khususnya mungkin yang tidak ikut, mungkin yang di Santika mungkin banyak yang tertinggal, banyak yang miss, perlu yang ingin dikonfirmasi ulang, mangga Pak Sonya sama Pak Tuh Bagus, barangkali ada ingin yang ditanyakan. Nah, jika tertinggal tadi, mohon Bapak Ibu masuk lagi ke kolabor, buka kolabornya. Aktivitas pembelajaran itu nanti akan kita finalkan hari ini supaya nanti setiap kelas yang Bapak Ibu ampu itu konten materinya sudah disediakan. Jadi kita tidak lagi masing-masing kontennya, tapi sudah terkoordinir. Koordinator untuk tim agama Ibu Eva, koordinator untuk tim bahasa adalah Ibu Kiki. Nah, itu nanti kita akan finalkan hari ini. Kita akan berkirim kabar di WhatsApp grup terkait dengan finalisasi ketersediaan konten. Kemudian untuk pelaksanaan hibahnya kita, Bapak Ibu lihat di course-nya hibah MKWK. Di sini semua panduan sudah ada. Nanti
saya akan tarik RPS dan RTM final supaya masuk ke level sini ya, supaya nanti semuanya clear. Kita bisa sambil monitoring juga. Kita ada fasilitas WhatsApp group juga khusus tim hibah. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, untuk menyampaikan apapun supaya kita tidak miskom. Dan saya akan info segera kepada Bapak Ibu di hari Sabtu, teman belum tahu tanggalnya tanggal berapa, akan ada TOT buat dosen. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan fasilitas hibah ini untuk Bapak Ibu membuat sebuah inovasi konten yang tadinya basisnya teks menjadi basisnya video. Nanti saya besok, karena besok saya rencana rapat dengan Petra, jadi nanti tinggal janjian saja kapan kita akan TOT online. TOT-nya online saja supaya tidak apa ya, mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang mungkin sudah terencana dari jauh-jauh hari. Dan tanggal 10 kita akan ada seminar bersama. Kita mengundang novelis Ahmad Fuadi. Jadi semuanya nanti akan bertemu di aulanya UPJ untuk mengikuti seminar. Dan masing-masing tim mungkin sudah saling bertukar informasi terkait topik besar yang akan menjadi pembahasan di anak-anak nanti ya. Kalau kita lihat lagi proposalnya kita, topik yang kita usulkan sebagai hibah itu adalah ini. Kontennya adalah komunikasi sosial. Nah, proyek apa yang berkaitan dengan komunikasi sosial yang nantinya bisa anak-anak paparkan. Kita menghubungkan dengan SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, supaya mengerucut karena di SDGs itu ada apa namanya pilar-pilar yang sudah terstruktur. Setiap pilarnya ada materi-materi bahkan data statistik yang memudahkan anak-anak untuk mengambil sebagai topik. Di tim agama akan mengevaluasi kemampuan anak-anak dalam membangun proyek komunikasi sosial dari aspek agama, toleransi, etika, norma agama gitu ya. Sementara dari tim bahasa akan mengakses atau mengevaluasi kemampuan anak-anak untuk membuat proyek komunikasi sosial dari kemampuan berbahasa, baik itu berbahasa lisan, berbahasa tertulis, tertulisnya di poster, tertulisnya di book chapter, atau mungkin di sosmed mungkin ya, nanti barangkali ada tambahan lain gitu. Oh, saya terlupa. Tawaran dari BINUS itu Bapak Ibu yang saya share di grup, itu menarik sekali untuk kita ikutkan. Kalau berbayar, kita ada anggaran berbayarnya dari anggaran hibah. Jadi, mangga Bapak Ibu, mana ya kemarin itu? Tawaran dari BINUS untuk kompetisi menulis akademik ya. Saya harus screen. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya? Ini kemarin tawaran dari teman dari BINUS gitu ya. Eh, ini menarik nih untuk kita kirim anak-anak kita, menambah komponen penilaian dari tugas mungkin gitu ya. Eh, waktunya cukup lama, 1 Oktober. Jadi eh, bisa jadi mungkin ini komplement daripada book chapter, boleh. Karena ini memang untuk MKWK juga nih Bapak Ibu. Mungkin ke depannya kita bisa bikin kompetisi serupa ya, berbayar, kita ajak teman-teman mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Ini jadi model juga ya dari BINUS, mungkin bisa kita praktekkan supaya nuansa pembelajaran kita itu benar-benar menyasar target pembelajaran. Pelan-pelan mungkin kita meninggalkan konsep pembelajaran konvensional, lebih kepada pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis project, case method, sehingga targetnya pemerintah terhadap pembentukan karakter melalui mata kuliah MKWK ini itu bisa kita praktekkan. Ini maka Bapak Ibu nanti disampaikan juga di hari pertama, di pertemuan pertama. Jika ada registrasi, boleh nanti disampaikan kepada kita coba fasilitasi.
Ini menjadi bagian juga buat asesmen Bapak Ibu ya untuk mengukur kemampuan mahasiswa tidak hanya secara tertulis saja, tapi mungkin mereka ikut lomba itu menjadi kompetensi soft skill-nya mereka juga. Oke, tuh mungkin yang bisa kita diskusikan di hari ini. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita sudah bisa akhiri pertemuan koordinasi kita hari ini. Semoga perkuliahan nanti berjalan lancar. Sekali lagi jangan sungkan. Jika ada yang terlewat, terlupa, tidak pahami, sampaikan di grup Bapak Ibu, jangan sungkan. Kita akan bersama-sama. Kita di sini kolaborasi TLC tentunya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi garda terdepan buat mahasiswa. Kami hanyalah support system buat Bapak Ibu. Semoga kita bisa meningkatkan benar-benar mutu pembelajaran kita. Bapak Ibu juga dapat berinovasi dalam konten-konten pembelajarannya. Jadi jangan sungkan mengganggu di jam berapa aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, cuma nanti jam berapa dibalasnya ya. Itu kita tunggu orang-orang tersebut mampu membalas jam berapa gitu. Jadi kalau misalnya tengah malam tiba-tiba lagi Bapak Ibu lagi baca terus ketemu pertanyaan lupa gitu, takutnya lupa besok disampaikan, sampaikan saja di WhatsApp grup, tidak apa-apa gitu ya, tengah malam. Saya sering begitu Bapak Ibu, daripada saya lupa, saya sampaikan aja di WhatsApp grup. Tapi tidak menuntut juga dibalas malam itu juga gitu. Jadi jangan sungkan, sampaikan apapun, semua aspirasi, dan titip pesan buat Bapak Ibu yang buat ibu-ibu kebetulan ya di batch pertama ini buat ibu-ibu yang dapat kesempatan pelatihan pekerti dapat memanfaatkan sesi pelatihan pekerti itu dengan semaksimal mungkin karena itu modal kita juga sebagai dosen. Nanti next semester pelan-pelan kita akan coba lagi memberikan pelatihan kepada seri bapak-bapaknya. Selain itu jadi administrasi JAD, tapi yang paling penting adalah untuk peningkatan kualitas kita sih sebagai dosen. Selamat mengikuti pelatihan pekerti, enjoy. Ya, kita sama-sama berkolaborasi ya. Jangan lupa isi presensi, Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk koordinasi kita hari ini. Ya baik Bu, sudah cukup jelas. Cukup ya? Oke, oke, terima Presensinya kasih. gimana, Bu? Oh, di kolom chat. Eh, oh iya, iya, iya. Ada, Baik, terima ketemu. kasih. Ada. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sehat selalu ya. Pagi Bu, terima kasih Bu.